Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Medisa Owner Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan yang sudah dibongkar sebelumnya dan ada kerusakan, yaitu LCD. Ini adalah tipe handphone Oppo Reno, teman-teman. Jadi untuk handphone ini sebelumnya memang sudah dibongkar beliau atau dibongkar sama pemiliknya sendiri untuk pengecekan LCD. Ternyata setelah saya terima, itu LCD-nya sudah dilepas dan ada bagian pojok yang retak atau pecah ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan antara LCD yang original sama LCD yang sudah saya siapkan, yaitu merek Rocker atau brand Rocker, teman-teman. Oke, perhatikan untuk LCD yang saya pakai itu adalah LCD kualitas KW ya teman-teman. Jadi untuk fingerprint-nya tidak ada. Berbeda sama yang original, itu ada lubang sama sensor sidik jarinya. Dan untuk bentuk dari fleksibel mungkin hampir mirip, dan untuk di bagian komponen itu jelas berbeda ya teman-teman, karena LCD yang ori sama LCD yang KW itu jelas berbeda. Dan untuk perbandingan ketebalan pada LCD ini sangatlah beda jauh, karena untuk LCD yang KW itu otomatis sedikit lebih tebal dibandingkan yang original AMOLED. Karena untuk LCD yang original itu menggunakan kualitas AMOLED, sedangkan untuk yang KW itu menggunakan layar IPS, teman-teman. Jadi sedikit agak tebal. Untuk di bagian LCD yang KW itu framenya sedikit lebih tebal dan ada seperti lubang atau cowakan ya teman-teman, cowakan antara LCD sama frame atau list pada samping LCD. Jadi seperti ini bentuknya, ada cowakan di samping LCD-nya. Berbeda sama LCD yang original yang langsung tipis tanpa frame. Jadi LCD yang tipis AMOLED itu tanpa frame. Kalau LCD yang KW menggunakan frame samping, jadi ada jarak kerenggangan dan juga ada cowakan di bagian samping LCD. Serta untuk diameternya juga sedikit agak lebih kecil dibanding LCD yang original, teman-teman. Oke, untuk LCD yang KW sudah kita bandingkan. Dan kalau menurut saya LCD yang KW yang cukup lumayan bagus kualitasnya itu pasti ada garis putih di samping LCD, teman-teman. Perhatikan ada seperti garis putih di bagian samping LCD. Oke, setelah kita selesai untuk membandingkannya, karena LCD ini sudah saya tes sebelumnya itu sudah normal. Sekarang kita tahap untuk proses pemasangan. Jadi saya kasih tips bagaimana cara proses pemasangan dengan benar, dan kualitas LCD yang kita pakai itu nggak bakal sia-sia atau terpasang dengan bagus, teman-teman. Saya lindungi menggunakan solasi kuning atau solasi bebas, yang penting jangan tebal. Itu tujuannya untuk memperkuat serta melindungi di bagian fleksibel LCD. Karena sangat rentan sekali untuk pemasangan LCD yang KW, jika kurang hati-hati bisa menyebabkan fleksibel paling bawah atau fleksibel LCD yang dekat kristal itu menyebabkan terjepit antara frame dari tulangan LCD ke bagian frame pada list kaca touchscreen atau kaca LCD-nya. Oke, setelah kita lindungi menggunakan solasi di bagian fleksibelnya untuk memperkuat fleksibel, sekarang untuk plastik pelindung LCD jangan lupa dilepas ya teman-teman. Segala apapun yang terdapat di belakang atau di bawah LCD ya, seperti segel ataupun plastik, itu harus dilepas. Dan saya kasih tips lagi, sebelum kita proses pemasangan, alangkah baiknya kita kasih tempered glass atau anti gores. Tujuannya untuk memperkuat layar LCD-nya. Jadi untuk menghindari risiko saat kita proses menekan atau menempelkan LCD ke bagian frame ataupun menggunakan gelang karet atau penjepit
untuk mempresisikan pemasangan LCD ke bagian frame. Tujuannya untuk memperkuat kristal LCD maupun LCD itu sendiri. Sekarang untuk di bagian frame, usahakan jika masih ada sisa lem itu harus dibersihkan. Karena dulunya ini handphone LCD-nya hampir terlepas dari LCD orinya. Beliau itu sempat cerita kalau menggunakan lem Korea atau lem Alteco untuk merapatkan LCD-nya. Ternyata setelah dilem, LCD-nya gelap hingga menyebabkan LCD-nya rusak karena terkena atau kemasukan lem Korea atau lem Alteco itu sendiri. Jadi saya coba untuk bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di bagian framenya. Setelah itu kita memberikan lem di sekeliling framenya dulu. Oke, dan juga kita bisa memberikan solasi double tip sedikit saja di bagian tengah, tujuannya sebagai perekat teman-teman. Oke, untuk LCD yang KW yang menggunakan lift pada frame samping atau LCD kualitas KW yang cukup tebal, kita bisa menggunakan yaitu posisi lem ada di sisi atau di dua sisi ya teman-teman, yaitu dua sisi. Di bagian sisi pertama itu di bagian frame tulangan pada LCD, yang kedua adalah di bagian LCD-nya itu sendiri atau di bagian samping LCD. Oke, setelah itu kita presisikan dulu di bagian bawah, lalu kita ratakan atau kita presisikan dulu seperti ini. Oke, usahakan benar-benar presisi ya teman-teman, karena di bagian tengah kita menggunakan double tip. Jadi apabila pemasangan itu agak miring, itu memang agak susah nanti. Kalau sudah terlanjur nempel, tidak bisa kita luruskan kembali. Jadi harus ekstra hati-hati untuk proses pemasangan yang seperti yang saya berikan teman-teman. Oke, sambil kita menyalakan infonya, tujuannya untuk memastikan kondisi LCD ini masih tetap menyala setelah kita selesai merakitnya. Oke, setelah kita menggunakan gelang karet untuk perekat mempresisikan LCD ke bagian framenya, terlihat jelas kita cek untuk LCD-nya tidak ada flek seperti white spot ataupun tidak ada flek seperti di tengah layar LCD. Setelah lemnya kering, kita bisa membersihkan menggunakan cairan seperti cairan bensin atau pertamax. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih terdapat atau masih ada sisa di bagian samping pada LCD-nya. Oke, untuk LCD ini setelah menyala, saya coba untuk cerahkan dulu kontras layar LCD-nya karena sedikit agak gelap. Ini menggunakan metode mode penghemat baterai ya teman-teman, jadi mungkin agak sedikit redup. Oke, setelah itu kita jangan lupa membersihkan sisa-sisa lem yang masih kotor atau sisa lem yang terdapat di bagian samping frame. Kita gunakan cairan ceknya saja menggunakan tisu, lalu kita usap secara merata di bagian samping-samping. Untuk menggunakan cairannya jangan terlalu basah ya teman-teman, jadi kita teteskan ke bagian tisunya dulu, baru kita usap membersihkan sisa lem yang ada di bagian samping LCD. Dengan hati-hati untuk menekannya juga jangan terlalu keras apabila setelah kita selesai pemasangan LCD. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita rakit semua. Perhatikan tidak ada celah sedikit pun meskipun menggunakan LCD yang KW. Memang bisa disebut tidak sesempurna menggunakan LCD yang original AMOLED ya teman-teman, karena kita menggunakan LCD yang agak sedikit lebih murah karena menggunakan kualitas KW yang agak tebal. Yang penting kita bisa berusaha untuk memaksimalkan bagaimana caranya apabila kita menggunakan LCD KW agar bisa terpasang lebih rapi, sedikit agak lebih rapi, dan bisa terpasang dengan presisi dan hasilnya bisa maksimal, tidak ada kendala atau untuk menghindari risiko nombok, dan kualitas LCD-nya pun masih bisa digunakan dengan sangat normal. Sekarang kita lanjut untuk proses perakitan terakhir apabila kita sudah selesai penggantian LCD. Oke, kita pasang semua untuk dari sebelah spare partnya, mulai dari penutup bawah dan juga penutup mesin atas. Sekarang kita tinggal untuk pengaliman di bagian backdoornya. Seperti biasa, jangan menggunakan lem terlalu banyak teman-teman, kita gunakan lem secukupnya saja. Selanjutnya kita presisikan untuk backdoornya.
Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah di bagian lensa kameranya. Jika lensa kamera belakang itu kotor, ada debu, harus dibersihkan dulu sebelum terlanjur untuk pengaliman. Oke, kita gunakan gelang karet sebagai perekat layar LCD dan juga perekat bagian backdoornya sambil menunggu lemnya kering. Jika sudah lemnya kering, kita pengecekan ulang. Jadi apabila kita sudah selesai untuk pengerjaan, itu jangan terburu-buru teman-teman. Jadi kita harus pengecekan ulang apakah apa yang kita kerjakan itu sudah benar-benar 100% normal atau belum sebelum kita serahkan ke pemiliknya. Oke, untuk pemasangan backdoor, LCD dan juga perakitan sudah selesai semua, tinggal kita pengecekan ulang seperti fungsi dari kontas layar LCD dan juga pengetesan fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya tidak ada flek white spot. Jadi LCD-nya masih putih bersih tanpa ada flek di tengah layar LCD serta fungsi dari touchscreen masih nyaman dipakai. Tinggal kita pengetesan terakhir seperti fungsi dari kameranya. Perhatikan, alhamdulillah untuk fungsi dari kamera bisa fokus dan masih jernih. Untuk kamera depan juga masih bisa digunakan dengan normal dengan hasil yang bersih dan sangat jernih. Untuk saya zoom, saya fokuskan masih tetap berfungsi dengan sangat normal dan masih jernih teman-teman. Alhamdulillah untuk proses perbaikan atau penggantian cara mengganti LCD yang KW di Oppo Reno sudah selesai dengan hasil yang maksimal. Segala fungsi juga berjalan dengan sangat normal sekali. Alhamdulillah terpasang presisi, rapi dan tidak ada cahaya yang bocor atau tidak ada celah LCD di bagian samping yang renggang teman-teman. Oke. Gitu aja untuk di total kali ini untuk proses cara penggantian LCD KW di LCD Oppo Reno. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di total berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.